loves you. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you all fine. Well, first of all, I would like to bring you all to praise to God who has given in mercy and blessing so that we are able to attend in this online class today. Oke, jadi anak-anakku sekalian, selamat pagi. Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, tetap berada di rumah untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya, belajar daring atau belajar dari rumah. Ya. Kepada anak-anakku sekalian yang belajar melalui Google Classroom, silahkan mengisi absensinya yang telah saya siapkan. Silahkan cukup diklik saja absensinya. Kemudian kepada anak-anakku yang belajar di Blogger, silahkan mengisi absennya di toolbox ya, kolom komentar yang telah saya siapkan. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi inti, mari kita simak dulu video ya. Mari kita simak dulu film cuplikan video yang tentunya memberikan kita inspirasi yang memiliki keterkaitan tentang pembelajaran kita hari ini tentang unforgettable experience, menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan. Tanpa berpanjang lebar, let's check it out.
Iya. Ya. Oke. Ya. Jadi setelah menonton video tersebut, kira-kira bagaimana perasaannya anak-anakku sekalian, ya? Kemudian pernah tidak terjadi pada diri kalian, ya? Pernah tidak terjadi pengalaman tersebut itu pada diri kalian, ya? Coba mari kita flashback di tahun-tahun tahun-tahun yang lalu. Pernah tidak kejadian itu terjadi pada diri kita, ya? Jadi silahkan anak-anakku sekalian tuangkan ide kalian, ya, tuangkan bagaimana perasaan kalian, pernah tidak terjadi pada diri kalian, pernah tidak pengalaman anak tersebut itu pernah terjadi pada diri kalian. Silahkan dituangkan dalam komentar pada kolom deskripsi Blogger atau Google Classroom yang telah saya siapkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kemudian pertanyaan, kira-kira dalam video tersebut apa manfaatnya tentang materi kita hari ini? Tentunya sangat memberikan manfaat dan memberikan kita inspirasi, ya. Yang dapat kita petik, ya, yang pertama adalah ikhlas dalam menolong, ya. Itu yang pertama. Karena ketika kita ikhlas menolong, Allah itu akan memberikan kita bantuan yang jauh luar biasa dari apa yang kita lakukan. Jadi dalam video tersebut itu, anak tersebut itu menceritakan kita, ya, memberikan kita inspirasi, memberikan kita suatu pengalaman yang sangat mengesankan, memberikan kita inspirasi tentang bagaimana dia yang begitu susahnya di awal sendal jepitnya rusak, kemudian barang-barangnya semua terjatuh. Setelah itu dia memimpikan sesuatu yang indah, dan akhirnya dia melihat seorang anak yang memiliki sepatu yang cantik dan bersih, ya. Alhasil, ya, anak itu dia dengan ikhlas membantu, menolong kepada anak tadi yang lepas sepatunya, dan alhamdulillah dia diberikan sepatu tersebut. Jadi sebenarnya ada dua yang dapat kita petik di sini. Di samping kita ikhlas menolong, kita juga ikhlas memberi. Nah, sama yang dituangkan tadi kepada dalam video tersebut. Anak yang memberikan satu sepatunya lagi kepada anak yang menolongnya. Nah, jadi intinya apa di sini tentang pembelajaran kita? Bahwasanya pengalaman, kita memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin mengesankan, memberikan kesan dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini kita akan nanti sharing pengalaman. Jadi kali yang satunya berbagi pengalaman dan yang satunya juga mendengarkan pengalaman dari temannya. Karena kalian belajar melalui Google Classroom dan Blogger, jadi sharing pengalamannya itu dalam bentuk tertulis saja. Kemudian teman yang lain silahkan komentar. Jadi seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita masuk ke materi intinya. Oke. Sebelumnya kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi, ya. Jadi kalian itu harus mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks recount. Ya, setelah mampu mengidentifikasi, kalian juga harus mampu memahami, ya, unforgettable experience, mampu memahami cerita pengalaman dari temanmu. Nah, inilah tadi yang saya maksud. Jadi kita berbagi pengalaman. Tadi di video awal anak tersebut berbagi pengalaman kepada kita. Ada dua yang kita dapat petik, ikhlas dalam menolong dan ikhlas dalam memberi.
Nah, jadi kalian juga tujuan pembelajaran kita kali ini juga itu kalian juga harus berbagi pengalaman apa yang dapat memberikan inspirasi kepada temanmu. Jadi silahkan flashback, silahkan ingat masa-masamu yang telah lalu. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah kalian mampu membandingkan ya perbedaan dari berbagai teks. Jadi kalian nanti akan membuat berbagi pengalamannya melalui teks ya, melalui tulisan, sharing pengalaman ya dalam deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Oke, definition of recount text. Oke, recount text is communicative purpose to tell even about the past. Jadi yang dimaksud dengan recount text adalah communicative purpose ya, it's communicative purpose, yaitu adalah tujuan komunikatif, to tell yang menceritakan ya, even yang menceritakan suatu kejadian, about the past ya. Jadi menceritakan suatu peristiwa tentang kejadian di masa lalu. Jadi ketika kalian menceritakan kejadian di masa lalu, berarti itu masuk dalam kategori jenis text recount. Oke, paham anak-anakku? Kalau paham, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di types of recount ya. Jadi tipe-tipe recount. Apa tipe-tipe recount? Yang pertama adalah personal recount. Ya. Yang mana itu personal recount? Adalah retelling ya, retelling of an activity that the speaker writer has been personality involved. Yang dimaksud dengan personal recount adalah retelling ya, retelling menceritakan ulang ya, retelling menceritakan ulang of an activity terhadap aktivitas kita yang terjadi di masa lalu. Jadi jadi personal recount itu adalah menceritakan aktivitas kita atau kejadian kita yang terjadi pada diri kita itu di masa lalu. Ya, personal recount. Kemudian yang kedua adalah factual recount. Yang mana itu factual recount? Recording the particulars of an incident. Jadi yang dimaksud dengan factual recount adalah recording, rekaman kejadian yang terjadi di masa lalu namun bukan terjadi pada diri kita. Oke, paham maksudnya anakku? Jadi untuk factual recount ini adalah kejadian yang tidak terjadi pada diri kita. Misalkan contoh, sesuatu yang terjadi kemarin, sesuatu yang terjadi di depan rumahmu. Mungkin ada accident, ada kecelakaan. Kecelakaan itu kamu ceritakan kepada temanmu di kelas ya, kamu ceritakan kepada temanmu di kelas. Kejadian tersebut itu, proses tersebut itu masuk dalam kategori factual recount. Jadi kejadian itu bukan tidak terjadi pada dirimu, itulah factual recount. Namun kalau dia personal recount itu terjadi pada dirimu itu di masa lalu. Dan inilah personal recount yang akan kita laksanakan hari ini. Sharing pengalaman, berbagi pengalaman yang terjadi pada dirimu. Oke. Paham di sini anakku? Kalau paham, kalau tidak paham, silahkan komen di kolom deskripsi Blogger, di kolom komentar Google Classroom-nya ya. Oke. Next, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di generic structure of recount text. Ya, struktur daripada recount text. Yang pertama adalah orientasi. Saya pikir ini tentang struktur tidak jadi masalah ini. Karena setiap jenis teks, mau itu dia naratif teks, itu pasti berkaitan tentang itu pasti hadir tentang jenis struktur. Yang pertama itu pasti orientasi, yang dimana itu orientasi adalah introduce the participant, yang memperkenalkan awal-awal. Misalkan kalau kalian menceritakan suatu kejadian tentang factual recount misalkan,
Introduce participant itu kalian perkenalkan yang jatuh itu misalkan anak sekolahan misalkan. Ini contoh ya. 2 orang. Nah, itu dia introduce-nya. Kemudian setelah introduce adalah ada event. Yang mana event? Tell series of event orderly. Jadi event itu adalah isi daripada kejadian tersebut. Contohnya lagi, setelah tadi orientasi kamu perkenalkan yang jatuh kemarin di depan rumah saya itu adalah anak SMP misalkan. Eventnya itu dia kejadiannya apa? Oh, dia jatuh karena tabrakan. Dia ugal-ugalan naik motor. Sehingga tabrakan dengan mobil truk misalkan. Jadi itu eventnya. Jadi seriesnya, isi daripada recount itu, isi daripada ceritamu tersebut. Kemudian selanjutnya reorientation. Yang mana reorientation itu adalah closing of the story, endingnya. Tadi orientasi adalah anak SMP-nya ya. Orientasi tadi itu adalah anak SMP-nya yang jatuh. Kemudian eventnya apa? Dia tabrakan misalkan. Reorientationnya itu adalah closingnya. Yang mana itu closingnya? Dia tabrakan. Endingnya itu dia misalkan berdarah ataukah patah kakinya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah tentang generic structure ini. Saya pikir dari dalam setiap jenis teks, generic structure itu ada ini tentang orientation, event, reorientation. Dia selalu hadir meramaikan dalam generic structure. Kenapa? Karena ini merupakan step dalam sebuah jenis teks. Saya pikir demikian. Oke, paham anak-anakku? Kalau paham, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk di language features ya. Bahasa yang digunakan atau ciri kebahasan atau bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah using past tense. Ya pasti orang kalau ingin meretelling, menceritakan ulang, itu pasti kita berbicara tentang past ya, berbicara tentang masa lampau. Karena ketika berbicara tentang recount text ya, berbicara tentang recount text, it's mean talk about the past, pasti berbicara tentang masa lalu. Yang dimana kalimat-kalimat yang kadang digunakan, language featuresnya, bahasa yang digunakan biasanya when, visit, at, pokoknya dalam bentuk lampau. Oke. Selanjutnya adalah using order of sequence. Yang mana itu? Order of sequence seperti firstly, secondly, next, then. Jadi seperti itu. Itu merupakan sequence daripada step-step ya, step-step pada saat kita ingin menceritakan kejadian yang di masa lalu. Ya contohnya tadi itu menceritakan kejadian terjadi yang kemarin, kecelakaannya anak SMP. Yang pertama-tama mungkin dia angkat ban 1, setelah itu balap-balap, geber-geber, kemudian tabrakan. Kemudian yang kedua dia terjatuh, kemudian yang terakhir kakinya patah. Jadi seperti itu. Using order of sequence. Oke, paham di sini anakku? Kalau tidak paham, tolong jangan lupa untuk selalu berkomentar di deskripsi video tersebut. Ya. Oke, next. Sekarang kita masuk di example, contoh ya. Kita lihat contohnya. Ya. Manchester United is my favorite team in Premier League. Manchester United adalah favorit saya di Premier League. Nah, ini. I always watching every match. Saya selalu menonton setiap pertandingan. Then I am very like if the Pogba starting in the match. Saya sangat senang ketika Pogba masuk dalam kesebelasan. Sometimes, kadang-kadang I am celebrate if the Pogba make a goal. Kadang-kadang saya juga selebrasi ketika Pogba mencetak gol. I had been always thinking of how I will feel when I meet him and play in the theater of dream. Jadi saya kadang membayangkan bagaimana kira-kira perasaan saya ketika bermain di Theater of Dream. Theater of Dream itu maksudnya julukan daripada
kandangnya Manchester United. Ya, jadi seperti ini contoh kecil. Jadi ini salah satu contoh recount teks dalam bentuk personal recount. Jadi saya menceritakan pengalaman saya yang terjadi pada saat ketika saya nonton bola. Nah, sekarang coba kalian analisa contoh tersebut, ya. Kalian analisa contoh tersebut, kira-kira personal recount yang saya sampaikan ini sudah masuk tidak dalam kategori language features yang kita bahas tadi. Silahkan dijawab di kolom komentar di Google Classroom Anda. Silahkan jawab di kolom komentar di Blogger form toolbox chat yang saya telah siapkan, ya. Jadi ada beberapa tadi kategori yang kalian akan isi di dalam, yang kalian akan jawab. Pertama tadi tentang refleksi, tentang bagaimana bagaimana perasaan kalian setelah menonton video. Kemudian pernah tidak terjadi pada diri kalian, pengalaman tersebut pernah terjadi tidak pada diri kalian? Silahkan komentar di kolom video. Kemudian yang ketiga, silahkan dijawab, apakah personal recount ini sudah masuk dalam kategori language features yang kita pelajari tadi, ya, language featuresnya. Oke, saya kembalikan biar kalian ingat. Apakah sudah tidak masuk dalam kategori tersebut, ya? Kalau tidak, silahkan di komentar atau diperbaiki. Oke, paham di sini anak-anakku sekalian? Oke, kalau sudah paham, oke, untuk sharing pengalaman kalian, ya, setelah menjawab soal-soal tersebut, setelah menjawab refleksi, menjawab language features yang saya berikan di slide yang terakhir ini, setelah itu silahkan tuangkan pengalaman kalian, silahkan tulis di kertas, kemudian kalian foto, ya, kalian foto yang belajar melalui WA, WhatsApp, silahkan dikirim di WhatsApp. Yang lain silahkan komentar. Yang belajar melalui Blogger, silahkan diupload di media yang saya siapkan di kolom tugas. Yang belajar melalui Google Classroom, silahkan diupload hasil tulisan tangannya, ya, di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Oke, maybe I think that's all for today. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini, ya, anak-anakku sekalian. Sebagai refleksi, ya, silahkan berefleksi, ya. Kira-kira bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian ya happy? Ataukah terkesima, marah, sedih? Mungkin jaringanmu lagi bad networking, lagi tidak bagus jaringannya. Kalian bisa klik emoticon lagi marah atau sedih terhadap jaringan, ya. Jadi seperti itu. Jadi silahkan berefleksi, ya. Kalian silahkan komentar di kolom yang saya sudah siapkan. Ada itu kolom komentar refleksi, ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira apa rencana perbaikan untuk metode pembelajaran kita? Kalau kalian senang, kira-kira apa yang bagus nanti, ya, untuk kedepannya, untuk materi-materi berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. See you next time. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker ketika keluar dari rumah dan cuci tangan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.